Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri filsafat politik kontemporer. Em, Hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang terkenal nyentrik ya. Dia juga filsuf tapi penuh dengan humor. Kalau ngomong biasanya dia tuh loncat-loncat, jadi susah untuk kita ikuti. Tapi argumen dia itu selalu membuat kita berpikir ulang soal dunia. Namanya mungkin agak sedikit sulit ya kalau kita dari tulisannya Slavoj Zizek, tapi bacanya Slavoj ya, Slavoj Zizek. Ya, Zizek seringkali memang disebut sebagai rockstarnya filsafat ya. Kenapa? Kenapa dia disebut rockstar? Karena ya dia bisa ngomong serius tentang politik dan ideologi, tapi juga dia selipkan hal-hal populer seperti film The Matrix, Batman, dan bahkan kadang-kadang iklan kopi instan itu dia selip-selipkan untuk menjelaskan tentang politik dan ideologi. Tapi jangan salah ya, di balik uraannya dia, di balik gaya eksentriknya itu, Slavoj Zizek itu sangat dalam pemikiran, terutama ketika dia bicara tentang ideologi di era globalisasi. Jadi pertanyaannya kan, apa toh inti pikiran Slavoj Zizek? Baik. Jadi teman-teman, menurut Zizek, ideologi hari ini bukan sekedar doktrin negara atau propaganda politik. Ideologi itu tidak tentang itu lagi. Ideologi itu ada di mana-mana. Bahkan ada di hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Misalnya, ketika kita beli kopi di Starbucks, di situ, di Starbucks itu, bukan cuma kopi yang kita bayar, tapi juga narasi kita tentang kepedulian sosial, tentang lingkungan, dan juga tentang gaya hidup modern. Karena kan kalau kita beli kopi di Starbucks itu, nanti di situ ada sebagian keuntungannya disumbangkan untuk bla bla bla. Terus kopi ini disajikan dengan gelas yang ramah lingkungan. Di samping itu, Starbucks itu jadi seperti bagian dari gaya hidup, simbol gaya hidup modern di perkotaan. Terutama bagi para orang-orang yang berkarir ya, orang-orang muda yang berkarir. Jadi, kapitalisme sekarang pintar sekali. Dia bukan hanya menjual barang, tapi juga menjual makna dan perasaan secara moral. Nah, Zizek berkata, inilah yang membuat ideologi modern itu berbahaya. Karena kita seringkali sadar, oh, ini ternyata cuma iklan. Tapi toh kita tetap ikut masuk ke dalamnya. Atau dengan kata lain, maksud saya begini, kita tahu sistem ini tidak adil, tapi kita tetap menikmatinya. Nah, ini yang kemudian oleh Zizek disebut sebagai kita tahu, tapi tetap melakukannya. Nah, bagaimana dengan politik global? Nah, Zizek ini melihat ada kontradiksi yang besar. Di satu sisi, kapitalisme global membuat dunia kita kan makin makin kecil ya, makin terhubung satu sama lain. Tapi di sisi yang lain, muncul krisis. Ada kesenjangan di dunia global kita. Ada pengungsi, ada konflik identitas, dan bahkan ada krisis ekologi yang menakutkan. Ideologi kapitalisme selalu saja menawarkan seolah-olah solusi yang nyata. Misalnya, mereka menawarkan konsumsi ramah lingkungan atau konsumsi hijau. Dia mengkampanyekan kepedulian sosial. Tapi itu seringkali hanya menutupi masalah struktural yang jauh lebih dalam. Nah, Zizek sebenarnya punya kritik besar pada demokrasi liberal yang
oleh banyak orang dibanggakan menjadi semacam topeng halus untuk kapitalisme global, di mana dalam demokrasi liberal itu semua orang merasa bebas, merasa punya pilihan, tapi sebenarnya pilihannya itu dibentuk oleh logika pasar dan algoritma. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya bagi kita pikiran-pikiran Zizek, Slavoj Zizek itu? Ya, teman-teman bisa melihat ya bagaimana media sosial kita hari ini bekerja. Kita merasa bebas mengutarakan pendapat kita, tapi toh algoritma mengarahkan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang viral, bahkan apa yang kita anggap penting itu ditentukan oleh algoritma media sosial. Ini kan contoh nyata ya, bagaimana ideologi itu sebenarnya bekerja. Bukan dengan melarang orang melakukan sesuatu, tapi dengan mengarahkan tanpa disadari. Tapi apakah kemudian dari pikirannya ini Zizek boleh dikategorikan sebagai pemikir yang skeptis atau pesimis? Oh, tidak juga. Slavoj Zizek ini seorang yang provokatif. Bahkan dia pernah mengatakan, kita butuh lebih banyak komunisme. Maksudnya bukan komunisme ala abad 20 yang kita kenal di awal-awal komunisme itu ya, yang Anda ada dalam pikiran itu, komunisme, bukan itu. Tapi yang dia maksud adalah solidaritas global yang bisa menghadapi berbagai ulah kapitalisme. Dalam menghadapi persoalan iklim dan krisis iklim. Juga persaudaraan atau solidaritas global untuk menghadapi efek-efek negatif teknologi. Nah, Zizek ingin kita berani membayangkan ulang sistem politik kita. Bukan hanya dengan menambal sistem politik kita yang memang sudah rusak. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Zizek? Ya pertama, bahwa ideologi itu tidak akan pernah mungkin hilang. Ideologi yang dulunya berbentuk kepartaian, ideologi politik gitu ya, dia hanya berubah bentuk aja. Dan ideologi ini merangsek masuk ke budaya pop, ke gaya hidup, bahkan ke algoritma. Kedua, kalau kita ingin memahami politik hari ini, jangan hanya membaca berita politik, tapi juga lihatlah film, lihatlah iklan, dan perhatikan media sosial, karena disitulah sebenarnya ideologi bekerja. Bukan pada berita-berita politik yang kita dengar hari ini. Itu ideologi yang tidak terlalu berpengaruh pada hidup kita sebenarnya. Ketiga, Zizek mengajak kita untuk kritis, supaya tidak puas dengan solusi instan yang ditawarkan kapitalisme, dan berani membayangkan alternatif yang baru. Nah, itulah Zizek. Dan kita juga sudah ngobrol banyak juga tentang pemikir-pemikir lainnya sebelumnya. Kita sudah ngomongkan Rawls juga ya, sebelum Zizek ini. Kita ngomongkan Young, Charles Taylor, dan masih banyak pemikir lain yang sudah saya bahas bersama teman-teman semua dalam seri filsafat politik ya, seri kuliah filsafat politik. Jadi teman-teman, kita tutup ya seri filsafat politik kita dengan Zizek, dan terima kasih sudah bersama dengan saya. Setidaknya kita sekarang paham bahwa filsafat politik ini bukan hanya politik dalam arti yang kita lihat di layar kaca, tapi politik juga berkaitan dengan gaya hidup, berkaitan dengan konsumsi kita, dan bagaimana kita bergaul di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di video berikutnya dengan seri kuliah filsafat yang lainnya. Tetap berpikir kritis.